Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Cebi ada di rumah pemirsa Pal TV. Pecah biasa Senin Kamis setiap pagi ini ngejuk ke informasi seputar Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan di program Halo Palembang. Dan pagi hari ini bersama dengan aku Bang Cek Midun dan aku Cek Fili. Jadi apa kabarnya pemirsa untuk hari ini? Semoga kabarnya tetap selalu sehat dan tetap selalu semangat untuk menjalankan aktivitas apapun yang saat ini mungkin lagi dijalani. Betul. Dan juga ini masih masuk di awal bulan September ya Cek Fili. Betul sekali. Dan juga beberapa agenda mungkin sudah disiapkan untuk di akhir tahun, liburan dan lain macam sebagainya. Tapi ini kita juga ngejuk ke informasi di spesial hari ini dewek ya. Dan juga kita sudah ada dua narasumber yang datang di studio 2 Pal TV. Pemirsa di rumah ini ada yang pertama Ibu AKP Denda selaku Kasih Laka Subditgakum Ditlantas Polda Sumsel, dan juga yang kedua ada Ibu AKP Lastari selaku Kanit 4 Dagar Subditgakum Ditlantas Polda Sumsel. Selamat pagi Ibu Polwan cantik. Selamat pagi, cantik-cantik nih ya. Cerah jadi keadaan studio 2 kita hari ini. Biasanya nih yang datang saya Cek Midun, tapi hari ini Cek Fili saya cantik kalau di sini ya. Betul. Dan tema kita hari ini pemirsa yang ada di rumah terkait dengan Operasi Zebra Musi di tahun 2023. Ini menjaga keamanan dan disiplin lalu lintas. Nah juga untuk netizen yang pengen bertanya, Cek Fili kita sudah siap dari kemarin ya, itu beberapa tempat pertanyaan. Salah satunya ada di IG official Halo Palembang, jadi bisa ditanyakan secara langsung di situ dan nanti kita sebutkan juga pertanyaannya. Betul sekali, dan tentunya untuk tema kita hari ini kita yakini bisa menjawab seluruh pertanyaan dari netizen ya. Betul. Karena memang saat ini kita lihat kan di jalan tuh ramai polisi kan. Nah, mungkin ini bisa menjawab seluruh pertanyaan yang ada di hati kalian. Betul. Sebelum kita jawab pertanyaan netizen, ini pemirsa kita kenalan dulu dengan dua narasumber kita tadi yang sudah kita sebutkan. Yang pertama ada Ibu AKP Denda dan yang kedua ada Ibu AKP Lastari. Boleh monggo Ibu izin memperkenalkan siapa duluan ini? Ibu Denda dulu. Baik, memperkenalkan diri dulu sebelumnya. Nama saya AKP Denda. Saya berdinas di Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Selatan. Jabatan yang saya emban untuk saat ini yaitu Kasih Laka Subditgakum Ditlantas Polda Sumsel. Baik. Yang kedua Ibu Lastari, boleh Bu? Terima kasih Cek. Saya akan memperkenalkan diri saya AKP Lastari. Saya berdinas di Ditlantas Polda Sumsel, Kanit 4 Dagar Subditgakum. Oke, Ditlantas Polda Sumsel ya. Nah ini kalau sudah dengar jabatannya mungkin agak sedikit kurang familiar Bu di mata masyarakat. Boleh dijelaskan tugas dan fungsi pokok dari jabatan yang diemban, mungkin dari Ibu Denda terlebih dahulu. Kalau saya sebagai Kasih Laka bertugas untuk menangani kecelakaan lalu lintas, khususnya di wilayah Polda Sumatera Selatan. Baik itu kecelakaan yang bersifat biasa maupun yang menonjol. Kami selaku pembina fungsi itu memberikan arahan, atensi dan evaluasi kepada pores-pores jajaran dalam menangani kecelakaan lalu lintas. Ya. Jadi yang hubungannya dengan kecelakaan lalu lintas itu ditangani langsung sama Ibu Denda begitu ya. Kalau Ibu Lastari sendiri Bu, ini Kanit 4 Dagar Subditgakum Ditlantas Polda Sumsel. Iya. Untuk saya sendiri ini tugas saya mungkin sehari-hari. Di sini juga saya baru 1 minggu ya. Selama ini saya di Kasat Lantas Polres Oku Timur. Jadi tugas saya di sini untuk mengawasi dan juga membuat laporan dan mengecek ke daerah-daerah dan menganep masalah kegiatan penindakan ya, untuk tilang manual maupun elektronik ya, untuk etle yang sekarang lagi ngetren-ngetrennya ini. Oke, baiklah. Baik, itu dia tugas dan fungsi pokok dari dua narasumber kita yang Siko ini ngurusi kecelakaan lalu lintas ya. Jadi memang sudah jadi langganan, galak ngebut-ngebutan di jalan itu biasanya ketemu sama Bu Denda. Langsung ketemu Denda, hati-hati kamu ya. Lalu yang kedua Bu Lastari ini biasanya yang memang punya kenakalan sedewek yang tidak lengkap surat-surat gitu ya, atau yang sering say hi dengan kamera etle. Nah itu boleh dengan Bu Lastari. Langsung ketemu sama Bu AKP Lastari ya. Nah terkait dengan tema kita hari ini Cek Fili, Operasi Zebra Musi 2023. Dan tentunya memang untuk menjaga keamanan dan disiplin lalu lintas. Nah kan sekarang ini lagi rame ya Ibu ya. Polisi yang ada di jalan. Nah mungkin bisa dikasih tahu ini Bu, tujuan utama dari Operasi Zebra Musi 2023 ini sih apa gitu? Untuk tujuan Operasi Zebra Musi tahun 2023 ini sendiri betulnya untuk menurunkan angka pelanggaran dan juga angka kecelakaan lalu lintas dan fatalitas laka lantas dan juga untuk meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas.
Oke. Jadi tujuan pokoknya adalah untuk mungkin mengamati kegiatan masyarakat di lalu lintas begitu ya Bu ya. Dan kalau boleh tahu untuk operasi Zebra Musi ini memang dilakukan setiap tahun, apakah memang baru tahun ini aja gitu? Ini setiap tahun. Setiap Jadi tahun untuk memang, ya? tahun ini operasi selama 14 hari, terhitung mulai tanggal 4 September sampai dengan 17 September 2023. Oke. Jadi ini sampai dengan tanggal 17, apakah memang untuk yang di lantas yang semuanya akan terjun ke lapangan Bu? Atau ada beberapa titik saja yang nanti diawasi dari operasi Zebra ini sendiri Bu? Kita sudah punya personil sendiri yang untuk mengawaki operasi Zebra, sudah ditunjuk, ada 77 personil di lantas ya Mbak ya? Iya. Dan juga nanti kita juga ada penebalan untuk membackup personil-personil tersebut. Oke, nah kalau boleh tahu ini Bu, kan operasi Zebra sekarang ini lagi dilakukan ya dari tanggal 4 tadi ya Mbak? Iya. 4 sampai tanggal 17 September. Nah kalau untuk targetnya itu mungkin siapa saja Ibu? Untuk targetnya sendiri itu ada sasaran untuk operasi Zebra itu ada 7. Yang pertama yaitu untuk masyarakat yang menggunakan HP saat berkendara. Sekarang ini apalagi lagi ngeter-ngeternya kamera etle, ya. Itu masyarakat banyak sekali tuh pasti tercapture kamera kalau yang masih menggunakan HP. Dan juga anak-anak di bawah umur yang menggunakan kendaraan, ya. Nah ini cukup banyak sekali kalau pagi-pagi saat ini itu ada di Bukit ya Mbak ya, wilayah Bukit. Nah itu banyak sekali anak-anak pelajar yang menggunakan kendaraan karena anak-anak belum usianya belum cukup dan juga masih labil, mereka sudah menggunakan kendaraan. Kalau untuk respon masyarakat sendiri Bu terkait dengan operasi Zebra Musi sampai dengan saat ini, bukan ini sudah setiap tahun dilakukan. Ini respon masyarakat seperti apa Bu? Atau muncul kepatuhan kah? Atau justru malah mungkin tambah banyak nih pelanggaran yang terjadi Bu? Gimana Ibu Danda? Mungkin bisa dijawab? Oke. Kalau untuk respon masyarakat ya, tentunya ada pro dan ada yang kontra. Pasti ya. Kalau apalagi yang misalnya pagi antara anak sekolah mungkin jadi terhambat dan sebagainya. Tapi bagi yang masyarakat yang memahami patuhnya untuk berlalu lintas, maksud dan tujuannya kami melaksanakan operasi ini, tentunya pasti akan mendukung. Apalagi di salah satu sasaran operasi Zebra ini kan salah satunya itu ada penindakan terhadap knalpot brong, yang tentunya pasti kan banyak masyarakat yang agak bising dengan knalpot brong ini kan. Nah itulah menjadi salah satu sasaran kami, banyak juga yang mendukung operasi ini berjalan gitu. Ya. Jadi memang respon masyarakat beragam dan itu diterima secara langsung. Iya ya, diterima. Bu, ya? Kalau yang kadang-kadang ada yang mungkin orang tuanya karena bela anaknya, kenapa anak saya gini gitu kan. Tapi setelah kita memberikan edukasi, karena sebelum kita melakukan penindakan, kita sebelumnya akan memberikan edukasi dulu, baik itu terhadap anaknya maupun ataupun yang di tempat itu nanti ada siapa, kita akan memberikan edukasi dulu. Kita memberitahukan kesalahannya di mana, pasal yang dilanggar itu apa dan sebagainya. Rata-rata masyarakat itu memahami akhirnya gitu. Ya, memang awal-awal kalau apalagi orang Palembang biasanya nak marah duluan. Iya. Tegas dulu ya. Yang penting marah dulu. Marah dulu. Tapi sudah dikasih edukasi mungkin baru dari Daniel. Ternyata memang anak aku disalahan. Tapi juga untuk saya ini juga, kadang para orang tua itu sudah memberikan kendaraan anak-anaknya pada anak masih sekolah. Sebenarnya itu orang-orang tua bukan sayang sama anak, tapi akan membunuh anaknya sendiri. Menjerumuskan gitu jatuhnya ya, membunuh anaknya sendiri karena apa? Untuk menggunakan kendaraan ini sangat berbahaya untuk anak-anak karena anak-anak belum kompeten untuk menggunakan kendaraan. Kalau sudah anak-anak terjadi kecelakaan, tadi akibatnya. Apalagi anak-anak sekarang udah banyak tidak pakai helm, belum lagi dia belum kompeten tadi. Oke, justru memang operasi Zebra ini membawa kebaikan sebenarnya ya untuk anak-anak pelajar yang mungkin melanggar aturan. Nah, tapi kalau untuk tindakan pelanggaran yang paling banyak ini mungkin bisa diceritakan Ibu, mungkin banyak dari anak pelajar tadi ataupun mungkin yang ternyata nggak banyak bawa SIM, STNK segala macam. Kalau untuk yang paling banyak tuh rata-rata melawan arus ya. Melawan ada midun nggak dalam situ? Rata-rata itu banyak yang dia melawan arus ya. Terus pelanggaran yang tidak menggunakan helm itu tentunya akan menjadi meningkatnya fatalitas korban kecelakaan karena
awalnya kecelakaan itu kan dimulai karena adanya pelanggaran dulu. Betul. Pelanggarannya dia tidak pakai helm, dia melawan arus, pada akhirnya terjadi kecelakaan. Dan itulah yang akhirnya menyebabkan fatalitas angka kecelakaan lalu lintas itu tinggi. Khusus di tahun ini sendiri, Bu Denda, ini terkait dengan angka kecelakaan lalu lintas yang ada di Sumsel yang dinaungi sama Bu Denda sendiri, ini justru meningkat di tahun kemarin atau justru ada melandai kasusnya, Bu? Untuk kecelakaannya, maksudnya. Kalau untuk kecelakaannya masih the same ya sama yang tahun kemarin gitu kan. Cuma kalau untuk fatalitas korbannya yaitu yang udah sedikit berkurang. Sudah sedikit berkurang di tahun ini ya. Berarti kesadaran masyarakat mungkin kesadaran sedikit ya. Dikarenakan edukasi-edukasi juga yang dari Ibu Kolwal cantik hari ini ya. Mungkin kita ke Ibu Lastari dulu. Kalau untuk kita ngomongin masalah strategi, mungkin strategi tahun kemarin sama tahun 2023 ini sedikit berbeda ya Bu ya. Nah kalau strategi utama yang mungkin digunakan dalam pelaksanaan operasi Zebra Musi di tahun 2023 ini mungkin apa Ibu? Untuk strategi kita lebih mengedepankan dengan preemptif itu 40%, preventif kegiatannya 40% dan juga represi itu 20%. Kita dengan melakukan kegiatan berupa edukatif kepada masyarakat, persuasif secara humanis, dan juga kita melakukan penindakan hukum melalui elektronik dan juga statis, mobile, dan juga teguran secara simpatik. Baik. Nah sejauh ini sendiri Bu di operasi Zebra Musi 2023 ini si pelanggar tadi hanya diberikan surat nanti atau justru ada yang sudah diangkut nih Bu kendaraannya sejauh ini? Boleh siapa yang menjawab? Kalau masalah penindakannya kita itu sesuai dengan pasal yang dilanggar dan kita punya tahapannya. Betul. Jadi yang kita tanya pertama itu dulu adalah SIM. Gitu kan, ketika dia punya SIM ya kita ambil SIM-nya, kita tilang SIM-nya. Kemudian kalau SIM-nya tidak ada berarti kita naik ke STNK-nya. Ada STNK-nya, STNK yang kita tahan. Tidak ada SIM, tidak ada STNK, baru kendaraan yang kita angkut gitu. Jadi ada tahapannya. Jangan langsung diangkut. Iya, betul. Bingung nanti dianya ya. Tadi nak siaran lah curung, diangkut polisi motornya. Tapi memang ini kalau kita lihat pendekatan ke masyarakat sendiri Bu terkait dengan mungkin sudah seringnya terjadi operasi Zebra, tapi masih ada masyarakat yang mengulang kembali, mungkin tidak siap SIM, STNK tidak bayar pajak dan segala macam. Ini faktor utamanya apa sih Bu yang sering menjadi alasannya Bu ini? Faktor utama kalau kita lihat itu mungkin terlalu mengenyampingkan ya kali ya masyarakat itu. Udahlah nanti paling polisinya nggak ada. Terus ada polisi tiba-tiba dia kabur kayak gitu kan. Meremehkan sih sebenarnya. Mereka kurang memahami sebenarnya peraturan lalu lintas itu bermaksud dan tujuannya apa sih. Padahal polisi itu seperti ini kan demi kebaikan mereka, keselamatan mereka juga sebenarnya gitu loh. Itu makanya dikasih tilang itu ada denda-dendanya biar rasa jeraknya itu ada sih sebenarnya gitu. Sekali. Padahal niatnya baik tapi kenapa ditakuti gitu ya. Nah kalau untuk bentuk kolaborasi sendiri Bu di operasi Zebra ini melibatkan pemerintahan lain atau unsur-unsur lainnya atau khusus untuk di Lantas Polda Sumsel saja Ibu? Untuk kami di sini berkolaborasi dengan stakeholder, terutama untuk di lapangan kami di sini mengajak dari rekan kerja kami seperti Disub, Pol PP untuk di lapangan. Karena apa? Dan TNI juga ada di sana. Karena pada saat itu untuk bagian-bagiannya kan berbeda. Betul. Nah, untuk yang parkir itu sudah ada bagiannya. Kalau kita di sini lebih polisi untuk melakukan penindakan terhadap masyarakat yang tidak membawa dan tidak patuh lah. Ini dari jam berapa sampai jam berapa boleh dikasih tahu nggak sih Bu ini ke masyarakat atau justru ini rahasia? Boleh Bang. Yang jelas kalau untuk dari jam kita 24 jam pasti tentunya kita itu hitungannya jam dan hari. Jadi ya 24 jam ya selama 14 hari. Itu mungkin di titik-titiknya bisa dikasih tahu. Betul, di Sumatera. Kalau di Sumatera Selatan ini yang jelas kami serentak. Seluruh Sumsel ini 17 Polres jajaran kami serentak melakukan itu. Untuk titik-titiknya itu tergantung dari target operasi. Misalnya rawan macetnya di mana sih, rawan kecelakaannya di mana, itu yang kita utamakan. Tapi tidak menutup kemungkinan di jalan-jalan arteri lainnya jika memang itu ada pelanggaran, karena kami sifatnya itu adalah hunting, hunting mobile gitu kan.
ketika polisi itu menemukan pelanggaran ya maka langsung ditindak gitu. Oh, jadi memang keliling ya Bu ya? Iya, lebih ke kami mobile. sistem Tidak ada tempat satu stay begitu, nggak ada ya Bu ya? Tapi kalau ini kan sekarang sudah berlangsung dari tanggal 4 sampai tanggal 17 nanti ya Bu ya. Sebelumnya ini sudah disosialisasikan belum Bu ke masyarakat mengenai adanya operasi zebra ini gitu? Itu untuk himbauan kepada masyarakat itu sebelumnya kita sudah mensosialisasikan dengan memasang banner-banner dan juga melalui medsos, dan juga dapat kami sampaikan juga Mbak, sebelum ini kami juga sudah ada yang namanya Kampung Tertib Lalu Lintas. Jadi Kampung Tertib Lalu Lintas itu jadi seluruh masyarakat warganya wajib tertib dalam berlalu lintas. Itu berupa edukasi kepada masyarakat setempat. Itu sudah ada di sejajaran Kampung Tertib Lalu Lintas. Iya. Jadi itu tuh berupa program ya Bu ya? Iya, Atau programnya Kamsel. Tapi itu sudah masyarakat sudah wajib pada saat keluar dari kampung itu sudah harus memakai helm, mempunyai SIM. Itu sudah diajarkan kepada masyarakat, sudah ada di seluruh wilayah Sumsel itu. Jadi termasuk tadi himbauan melalui kampung-kampung juga sudah. Oke, jadi sosialisasinya itu bukan cuma sekedar di media sosial ya, tapi memang langsung terjun ke kampung-kampung biar lebih touching ke masyarakat juga Ya, ini. betul. Kalau targetnya sendiri Bu dengan adanya operasi Zebra Musi 2023 ini, apa sih Bu yang pengen didapat dari Dirlantas Polda Sumsel sendiri untuk masyarakat dengan adanya operasi Zebra ini? Untuk targetnya itu adalah seminimal mungkin terjadinya pelanggaran ya, sehingga angka kecelakaan juga menurun dan fatalitas korban kecelakaan juga ya kalau bisa ya tidak menjadi fatal sih. Itu sih sebenarnya. Jadi balik lagi ini adalah untuk kenyamanan masyarakat ya Bu ya. Dan keamanan juga nih sebenarnya ya. Nah kalau Ibu AKP Denda ini kan tadi kan merupakan Kasilakas Subdit Gakum ya di Lantas Polda Sumsel. Mungkin bisa diceritakan Ibu kalau di Sumatera Selatan ini rawan tempat kecelakaan itu yang paling banyak di mana? Tapi mungkin nanti kita bakal kasih edukasi lagi mungkin ya kepada masyarakat yang ada di Kota Palembang. Tapi ditahan dulu, nanti di segmen kedua kita bakal ngobrol lagi. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Halo Palembang. Ya pemirsa, masih di Halo Palembang dan juga terima kasih untuk yang masih bergabung bersama kami untuk dapat informasi seputar operasi Zebra Musi 2023. Dan tadi di segmen 1 kita sudah sedikit mengulik terkait dengan operasi Zebra Musi 2023, mulai dari beberapa tempat yang dijadikan ternyata ini juga di Lantas Polda Sumsel keliling ya. Betul di sekali. Kota Palembang ini khususnya Secara mobile. Nah, tadi juga di segmen pertama kita sudah menyempatkan untuk memberikan pertanyaan juga ini kepada Ibu AKP Denda selaku tempat yang paling banyak terjadi rawan kecelakaan yang ada di Kota Palembang. Mungkin bisa dijawab Ibu? Oke. Kalau untuk beberapa lokasi yang rawan kecelakaan di Kota Palembang ini, menurut data kami itu yang pertama tuh di Soekarno-Hatta, ya. Karena di Soekarno-Hatta itu jalannya yang bagus, kemudian juga mobilitas kendaraannya juga cukup tinggi, padat, banyak kecelakaan terjadi di sana. Kemudian yang kedua itu kecelakaan yang kedua tuh di Demang, ya. Di Demang. Itu karena kondisi jalan yang lebar, mulus. Terus tanjakan juga dan turunan, banyak yang malam-malam itu mungkin ngebut gitu kan, akhirnya lepas kontrol, hilang kendali, kecelakaan di situ. Iya, kalau untuk pelanggaran, lokasi pelanggaran tertinggi itu terbanyak ada di Bukit di area kampus, karena di situ kan mungkin orang males harus muter jauh ke mana arah SMP itu, ya. Jadi dia mau cepetnya masuk ke kampus, dia langsung melawan perboden itu, ya itu yang kita temukan banyak sih di situ, baik R2 pun maupun R4 gitu. Nah, kalau untuk daerah tempat banyaknya kecelakaan Bu, atau nanti tempat banyaknya peraturan dilanggar, itu sudah disiapkan tim khusus nggak Bu? Atau justru disamakan dengan tempat-tempat lainnya Bu? Sebenarnya yang polisi yang menemukan pertama kali itulah yang menindak pengemudi maupun pengendara tersebut gitu loh. Jadi memang sudah standby di semua jalan ya Bu ya? Ya, kan kita ada beberapa titik pos-pos yang ditempati sama anggota lalu lintas, kemudian kita ada strong point pagi dan sore yang antisipasi kemacetan. Ya di situ ketika kita melihat pelanggaran ya kita langsung tindak di situ.
Oke, dan juga ini berhubung kita sudah langsung mengundang ya, mengundang Ibu Denda selaku Kasilaka Subdit Gakum ini di Lantas Polda Sumsel. Kemarin kan sempat ada informasi yang sangat viral di media sosial bahwasannya memang dalam sepekan itu ada 3 mahasiswa Unsur yang meninggal karena kecelakaan di jalan lalu lintas Palembang Indralaya. Nah, mungkin kalau untuk tanggapan ataupun pendapat Ibu ini gimana, Bu? Dan mungkin penyebabnya apa gitu loh? Iya. Jadi kita analisa beberapa kejadian kecelakaan yang terjadi di lokasi Indralaya ya khususnya. Tempat tersebut memang salah satu black spot dari titik rawan terjadinya kecelakaan. Kenapa demikian? Karena dari segi penerangannya pun di sana bukan sangat minim lagi, malah tidak ada sama sekali gitu kan. Jadi penerangan jalan, lampu jalan itu sama sekali nggak ada, kecuali mungkin dia yang ada pabrik gitu kan, dia mungkin ada untuk penerangan di lokasi pintu masuk gitu kan. Kemudian yang kedua itu jalan yang lurus dan tergolong mulus ya, itu kan menyebabkan pengendara maupun pengemudi ini dia nyaman, jadi nyaman. Mau dia ngebut, mau dia santai dan sebagainya, apalagi kalau dia kondisi mengantuk. Nah itu yang sangat rawan di daerah ini. Jadi dia lebih loss controlnya lebih bakal tinggi gitu loh, cepet kayak gitu. Jadi memang ini kefokusan masyarakat juga sangat dituntut ya Bu ya dalam berkendara ya Bu ya. Makanya kita selalu wanti-wanti kalau memang capek ya mendingan istirahat gitu, karena kan efek ruginya itu udah kemana-mana gitu. Betul. Ya kalau kecelakaannya pribadi ya Bu, kalau kecelakaan kan runtutannya itu juga merugikan orang lain juga. Nah kalau melihat kejadian ini mungkin Ibu, tindakan yang sudah ataupun mungkin akan dilakukan oleh di Lantas Polda Sumsel ataupun mungkin bisa bekerja sama juga dengan stakeholder yang lain, mungkin apa Ibu sejauh ini? Yang jelas kita sudah berkoordinasi ya, bersurat, kemudian kita juga sudah survei ke wilayah tersebut untuk menghitung berapa sih harus membutuhkan penerangan di lokasi tersebut, kemudian menambah rambu-rambu lalu lintas gitu kan, apalagi malam tuh mungkin yang spotlight, jadi kan dia lebih peka ya sama penglihatan pengemudi maupun pengendara. Itu sudah kita lakukan gitu kan. Mungkin masih dalam tahap proses karena nggak bisa langsung kita begitu kita minta langsung besok dipasang. Panggil Aladin langsung. Jadi memang ini kita diusahakan secepat mungkin ya Bu diproses agar tidak menjadi korban lagi. Nah kita ke Bu Lastari sekarang ini Cek Fili terkait dengan ini yang lagi di mungkin sebagian oknum takutkan Bu, lebih ditakutkan daripada polisi ini etle Bu. Karena kalau polisi mungkin ada jam istirahatnya, ada jam tukar piketnya. Kalau etle ini standby Bu di Sumatera Selatan. Bu, boleh diinformasikan Bu ke masyarakat ini ada berapa titik Bu yang ada di Sumatera Selatan sendiri? Untuk di Sumatera Selatan sendiri itu ada 64 titik ya. Untuk di Palembang itu ada 13. Kalau untuk di sejajaran itu ada 51 kamera. Jadi dari 64 titik itu satu ada yang kamera portable. Nah, etle ini berfungsi sendiri Bu mungkin untuk hanya menangkap pelanggaran saja kah atau justru juga kecelakaan juga terekam? Untuk etle sendiri itu bukan hanya untuk kecelakaan, tapi di sini kita banyak manfaatnya untuk kamera etle ini. Yang pertama, kalau zaman dulu kita mau mahasiswa di pinggir jalan menghitung 1, 2, 3, 4. Kalau saya tinggal buka aja. Sehari ini berapa kendaraan yang lewat itu tahu, tinggal ngeklik aja udah keluar. Jadi berapa ribu kendaraan yang lewat pada jam itu, pada hari itu. Nah yang kedua, apabila terjadi kecelakaan kita bisa mendeteksi misalnya hari ini contoh kecelakaan di Prabu Muli, kita bisa lihat itu berapa kecepatan mereka sampai di Muara Enim. Jadi pada saat kecelakaan, berapa kecepatan mereka kita bisa mengklopkannya. Apakah mereka dengan kecepatan tinggi, pada sampai di Prabu Muli di Muara Enim itu sudah kelihatan. Itu sangat penting sekali. Dan juga kamera etle ini pada saat terjadi begal atau apapun di jalan raya, kita bisa melihat pelaku tersebut. Jadi banyak manfaat etle ini. Betul, untuk jejak digital ya Bu ya, bukan di media sosial saja Fili. Tapi ini sudah ada namanya kamera etle yang lebih canggih lagi ya. Betul sekali. Nah kan kita ini sekarang kan sudah ada perubahan ya Bu ya, kan kalau kemarin kan belum ada etle. Nah sekarang sudah ada etle. Nah mungkin
perbandingan yang sudah Ibu rasakan itu apa, Ibu? Yang lebih enaknya kalau pakai etle ini, kalau lebih enaknya mungkin kalau polisi yang langsung turun tangan itu gimana? Ya kalau untuk kamera etle itu penghematan personil sebenarnya. Ya, penghematan personil karena kita bisa langsung memonitor masyarakat taat dan patuhnya pada saat menggunakan kendaraan. Atau melanggar. Itu ya contoh. Pada saat di suatu lokasi yang sudah ada kamera etle, masyarakat tidak pakai helm, otomatis tercapture kamera, padahal polisi tidak ada. Betul. Itu kalau zaman dulu polisi harus ada 3 orang di lapangan. Kalau sekarang mungkin polisi satu orang aja sudah bisa melakukan kegiatan. Betul. Tapi juga kita di lapangan tidak boleh polisi sendiri di lapangan, harus berdua. Betul. Dan juga mengurangi ngotot-ngototan dengan masyarakat. Kalau polisi saya tidak salah, Bu. Langsung viralin ke media sosial. Tapi kalau misalnya ada etle kan sudah ada bukti ya, Bu. Jadi tidak ada lagi pro kontra seperti itu. Betul. Nah, ini kita ke pertanyaan netizen, Bu, karena memang flyernya sudah disebar di Instagram. Ini ada yang bertanya juga terkait dengan tema kita hari ini. Izin, Bu, bertanya bagaimana solusinya pelajar yang belum mempunyai SIM dan juga KTP, tapi ini ke sekolah harus menggunakan motor, katanya, Bu. Boleh dijawab. Siapa yang mau jawab? Bulasari, boleh, Bu. Ya, jadi untuk anak pelajar sendiri itu haram hukumnya kalau menggunakan kendaraan. Ya, karena apa? Syarat-syarat menggunakan kendaraan harus bisa pakai kendaraan. Pertama, dia harus punya SIM. Sementara anak itu sendiri usianya belum cukup untuk buat SIM. Syarat buat SIM sendiri harus ada KTP. KTP itu syaratnya 17 tahun. Karena apa? Anak-anak usia sekolah yang di bawah 17 tahun itu masih labil. Emosinya belum terjaga. Dan juga sangat saya sayangkan saat ini banyak para orang tua karena kesibukannya, mungkin lokasi rumah yang tidak ada kendaraan atau Gojek, ya zaman sekarang ada, mungkin kalau daerah dusun-dusun terbelakang itu tidak ada. Jadi memberikan kendaraan kepada anak-anaknya itu sama dengan memberikan orang tua memberikan anak kendaraan sama dengan membunuh anak sebenarnya. Menjerumuskan. Ya, Oke, jadi ini memang langsung diedukasi untuk orang tua juga gitu ya. Kalau memang belum cukup umur, belum punya KTP, belum punya SIM, jangan dulu dikasih fasilitas ya. Betul. Nah, itu sudah dijawab secara langsung ya. Iya, dan juga kami sudah sudah mengedukasi kepada sekolah-sekolah SMA kita udah masuk mulai dari tingkat SMP sampai SMA, kita sudah mengedukasi kepada para pelajar dan guru agar tidak menggunakan kendaraan roda 2 pada saat ke sekolah. Ya, betul. Jadi harus dipatuhi, minimal harus punya KTP terlebih dahulu, itu baru syarat sah untuk menggunakan kendaraan ya. Baik, ini ada pertanyaan lagi, Bu, dari Najla Dia. Ini izin bertanya, Ibu, jika seorang yang sudah menjual kendaraannya kepada orang lain, lalu orang yang membeli kendaraan ini terkena tilang elektronik atau etle tadi. Nah, ini apakah surat tilang elektronik tersebut diberikan kepada pemilik pertama atau justru yang mengendarai yang sudah membeli kendaraannya tadi, Bu? Boleh siapa yang mau jawab? Mbak, Bu Denda, boleh? Jadi kalau memang setiap kendaraan yang sudah dijual, tentunya kan dia harus diblokir dulu. Betul. Untuk biar mengantisipasi nggak double nih, gitu kan. Jadi kalau memang kendaraan itu sudah terblokir, maka yang dikenakan itu adalah sudah yang pemilik yang barunya pastinya, gitu. Karena data kendaraannya kan sudah berdasarkan atas nama yang baru. Gitu. Betul sekali. Nah, itu dia sudah langsung dijawab ya, 2 pertanyaan dari netizen tadi. Semoga menjawab juga pertanyaan ini. Kalau memang kurang jelas nanti boleh langsung datang ke Dilantas Polda Sumsel ya. Langsung diberikan edukasi secara personal ya. Betul. Nah, kalau kita lihat Ibu Polwan hari ini kan juga masih bertepatan dengan di 1 September kemarin Hari Polwan. Sebegitu banyaknya pekerjaan Polwan, Bu. Bagaimana menyiasati dengan kesibukan dan juga membagi tugas dengan diri sendiri? Boleh dari Bu Denda atau dari Bu Lasari dulu yang mau? Ini jawabannya benar-benar enggak sebenarnya. Tapi wanita itu kan selalu dengan kesibukan ya. Betul. Wanita selalu dengan katanya yang rempongnya ya, memang kenyataannya seperti itu gitu. Betul. Kan. Jadi kalau saya pribadi sih dengan tugas dan profesi sebagai seorang polwan, kemudian kita juga punya keluarga sendiri gitu kan. Yang jelas ini harus bersinergi dan semua harus berjalan. Kita tidak mungkin meninggalkan pekerjaan di kantor, tugas dan kewajiban hanya untuk
hanya untuk keluarga, begitu juga dengan kita tidak mungkin meninggalkan keluarga hanya untuk dinas gitu kan. Jadi kalau saya sih semua harus berjalan, gitu. Semuanya harus dilalui. Suka nggak suka, mau nggak mau, lo harus lewatin. Nah intinya pokoknya kerjain dulu. Iya. Pak Bu Lestari ada tambahannya Bu? Intinya, pendapat Bu Lestari iya, sendiri. kalau sebenarnya saya sama dengan Mbak Denda, intinya kita harus balance rumah tangga, kantor, dan juga teman-teman kita harus balance lah, harus seimbang, karena itu keseimbangan hidup. Dan juga intinya kita bekerja dengan ikhlas itu aja, semua akan kita bisa lalui. Iya, karena memang polisi adalah mengabdi kepada masyarakat dan juga sekali. negara. Banyak yang tugas-tugas yang dilakukan ya. Suatu kebanggaan juga bagi kita ya, mengundang narasumber hebat selagi mengabdi ke negara gitu ya, dan juga memang ini kita sekaligus mengundang strongest mom sebenarnya. Betul, kita merupakan tugas utama sebagai ibu ya. Pemirsa, kita bakal ngobrol lagi terkait dengan Hari Pahlawan, mungkin apa saja kegiatan yang dilakukan di Hari Pahlawan. Jadi, karena pahlawan juga ya polisi ya. Betul sekali. Di Hari Pahlawan sendiri kita akan cerita lagi di segmen ketiga, mungkin kegiatannya apa saja sih yang menarik di tahun ini di Hari Pahlawan. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Ya, terima kasih pemirsa, balik lagi kita di Halo Palembang. Ini segmen terakhir kita bersama dengan dua polwan cantik jadi narasumber kita di Halo Palembang pagi hari ini, dan masih terkait dengan operasi Zebra Musi di tahun 2023. Kita sudah cerita tadi secara lengkap. Mungkin juga pemirsa yang sudah bergabung dari segmen 1 ini sudah mendapat jawaban terkait dengan operasi Zebra di tahun 2023 ini, Dewe Cek Fili ya. Betul sekali. Dan kalau terkait di tanggal 1 September kemarin kan kita melakukan perayaan Hari Polwan ya. Nah, itu kan kalau untuk perasaannya sendiri itu gimana Ibu? Ataupun mungkin aduh senang banget ya ternyata banyak yang apresiasi atau bagaimana? Kalau perasaan sih Pak bangga pasti ada. Karena pada tahu masuk polisi itu susah pasti. Betul. Pakai banget. Terus pendidikannya lama, belum lagi yang dokter-dokter senior, kemudian udah jadi polisi juga mengabdinya 24 jam 7 hari, 365 hari kan gitu kan. Jadi pas pelaksanaan kemarin ya sepadan lah, maksudnya kita 1 tahun sekali merayakan hal ini, itu kan hal yang suatu apresiasi buat diri kita sendiri sih sebenarnya. Betul. Nah, kalau kita boleh tanya, ini Bu Lestari sudah berapa lama mengabdi Bu menjadi polwan Bu? Dari tahun berapa? Iya, saya dari tahun 91, jadi hampir 30. Belum lahir, tapi Iya, kebetulan saya juga udah mau punya cucu. Iya Bu ya. Iya. Jadi dari 91 sampai dengan sekarang merasakan jadi polwan seperti apa Bu? Ya sangat bangga sekali ya, karena tidak semua orang bisa seperti kita, karena apa tadi putra putri pilihan kan. Iya betul. Tantangannya banyak, belum lagi yang keluarga, belum lagi yang pekerjaan harus kita ikuti, semua harus kita laksanakan semua, dan juga sampai hari ini ya alhamdulillah untuk polwan-polwan sudah bisa eksis. Sekarang sudah ada yang jenderal dan punya jabatan bagus. Betul. Ya saya cukup bangga sama senior-senior saya, yang itu yang mesti saya contoh pada senior-senior saya yang sudah menjadi panutan buat masyarakat dan juga buat instansi kita sendiri. Betul. Jadi memang ini suatu kebanggaan sendiri. Dan ini ulang tahun yang keberapa ya Bu ya polwan kemarin? 75. Luar biasa. Jadi memang ini suatu kebangkitan sendiri untuk polwan ya, karena memang di hari yang ke-75 sudah banyak yang dilakukan untuk masyarakat khususnya. Betul sekali. Nah, kalau untuk Ibu Denda sendiri terhitung menjadi polwan dari tahun berapa Ibu? Saya lulus dari Akademi Kepolisian tahun 2010 Desember, resmi dinas ya hitungannya 2011. Ya. 13 tahun. Nah, tapi kan kalau 13 tahun itu hitungannya juga sudah termasuk lama ya. Ya. Dan kalau untuk seorang perwira ya, Akpol, itu kan pasti banyaknya keliling-keliling ya Ibu ya. Nah, kalau untuk pengalaman terkait kendala ataupun mungkin yang suka dan duka suka lah dan ya. dukanya gitu ya, selaku ya dinas gitu. Mungkin apa Ibu? Pengalaman dinas saya yang pertama itu adalah di Polda Lampung. Jadi begitu lulus di Polda Lampung, kemudian suami sekolah baru ikut ke Polda Sumsel. Kalau sukanya itu pasti kita keliling ya. Kita kan kalau setiap habis sekolah kita langsung penempatan lagi yang baru. Itu senang aja. Kita pernah punya pengalaman dinas di daerah
berbagai macam daerah itu kan suatu, daripada kita harus jalan-jalan cuti itu ternyata kita ngerasain sendiri dengan dinas di situ dan berinteraksi sama masyarakat setempat. Kalau untuk dukanya ketika kita harus mengenal lingkungan baru sebenarnya. Kita meninggalkan mungkin personil yang kondisi keadaan kantor kita kemarin, kita harus beradaptasi lagi, istilahnya pindah rumah lagi, mulai dari nol lagi. Itu aja sih paling kalau untuk duka. Baik, kalau Bu Lestari boleh Bu dibagikan Bu, ini suka dan dukanya. Ini lebih lama lagi loh mengabdinya ya. Ya kalau untuk saya sendiri, saya selama ini masih berdinas di Palembang, paling di Rekiden, terus di BPKB, di STNK, dan saya keluar tahun 2021 jadi Kasat Lantas Prabu Mulih, itu setahun 7 bulan kurang lebih, dan setelah itu saya ke Oku Timur, cuma tantangan lebih tinggi di Oku Timur, karena Oku Timur sendiri itu untuk anak-anak ya, di sana rata-rata tuh anak-anak udah pakai kendaraan, namanya di pelosok di desa-desa kan. Belum lagi anak-anak yang melakukan balapan liar kalau udah malam minggu tuh hampir tiap malam minggu di Belitang. Jadi saya tuh tiap malam minggu keluar sampai jam 3 pagi melakukan kegiatan itu. Tapi alhamdulillah berangsur-angsur mulai ada kesadaran dari masyarakat dan orang tua. Ya tadi untuk tantangannya tadi kita memang harus fisik, kita harus kuat. Karena apa? Untuk dari Martapura ke Belitang sendiri cukup jauh. Tapi alhamdulillah semua sudah saya lalui. Ya tadi suka dukanya jauh dari orang, dari keluarga tuh pasti. Ya tadi tinggal memilih keluarga biar balance tadi. Baik, itu dia. Jadi untuk jadi polisi itu tidak mudah ya, juga bukan cuma dilihat dari sekarangnya, proses belakang-belakangnya yang harus dilihat ya. Pengalamannya, belum keliling-kelilingnya lagi gitu kan. Kalau lihat dari puncak perayaan di Hari Polwan sendiri Bu, kemarin dirayakan seperti apa dan apa aja agenda kegiatannya? Kalau untuk beberapa rangkaian kegiatan dalam Polwan ke-75 di tahun ini, Polwan Kuda Sumsel itu ada beberapa kegiatan ya. Salah satunya baksos gitu kan, kemudian pam gatur lalin, itu semua dipimpin oleh senior Polwan dan pesertanya pun petugasnya pun kita Polwan semua yang turun ke lapangan gitu kan. Terus anjang sana kepada senior Polwan, baik yang mungkin yang kondisinya sakit gitu kan. Kemudian terakhir kemarin itu di hari Senin syukuran. Syukuran Hut Polwan di Polda Sumsel gitu. Dihadiri Bapak Kapolda, beberapa pejabat Forkopimda yang perempuan itu kita undang gitu. Baik, itu dia tadi serangkaian acara yang sudah dilakukan selaku memperingati hari ulang tahun lah ya Bu ya, Polwan yang ke-75 tadi Cek Fili. Betul sekali. Nah kalau misalnya kita cerita lagi, ini balik lagi ke Operasi Zebra Musi 2023, kan ini kan selalu dilakukan setiap tahun. Nah kalau di tahun 2023 ini kan pasti punya cerita sendiri ya Bu ya. Nah kalau untuk di tahun kemarin, mungkin apa sih Bu perbedaannya dari tahun kemarin sama tahun 2023 ini? Dari boleh siapa Bu Dana? Kalau perbedaan tentunya dari data yang udah kita dapat ya gitu ya, dari segi tilang manual baik pun etle maupun yang manual dan teguran itu terjadi peningkatan. Karena kan nggak bisa kita pungkiri setiap tahun itu kan daya peminat masyarakat untuk membeli mobil R2 R4 itu kan bertambah. Iya betul. Ya kan? Kemudian kayak lapangan pekerjaan juga semakin banyak gitu kan. Nah, itu kan salah satu faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas ini sedikit meningkat. Betul. Nah, makanya untuk yang tahun ini kami sedikit terbantu karena ada kamera. Ada etle ya. Jadi yang tidak terdetek sama kamera etle kita manualkan seperti itu. Makanya sifatnya kita itu adalah hunting. Kalau untuk perbandingan data tilang manual ataupun teguran dari tahun 2001 sampai 2022 itu mengalami peningkatan sih sebenarnya di situ. Terus kalau untuk kecelakaan meningkat, tapi korban fatalitasnya yang korban fatalitas tuh yang meninggal dunia itu yang menurun. Tuh. Terus untuk yang di tahun 2023 ini karena operasi masih sedang berjalan,
data yang kami himpun juga masih belum update sih sebenarnya. Kalau untuk langkah konkret sendiri Bu yang dilakukan untuk tindakan yang melanggar aturan di operasi Musi ini atau sama dengan sebelum-sebelumnya Ibu? Masih sama. Dari sasaran operasi juga setiap kita melakukan operasi setahun itu ada 5 kali operasi itu dan sifatnya operasi rutin itu sasarannya juga tetap sama. Jadi kita kenakan pasalnya juga dalam melakukan penindakan sudah dengan pasalnya. Urutannya ya tetap sama, hal itu ya sama, semuanya tetap sama. Betul, jadi mau apapun pelanggarannya dan di hari apapun tetap sama ya Bu ya. Walaupun dalam operasi Musi Zebra juga tetap diperlakukan pasal yang dilanggarnya tadi. Baik Bu, ini boleh terakhir sebelum kita closing Halo Palembang hari ini, himbauan Bu boleh untuk masyarakat terkait dengan peraturan lalu lintas atau juga penaatan ETLI dan lain sebagainya. Mungkin dari Bu Lastari dulu boleh, silakan Bu. Kami himbau kepada seluruh masyarakat Sumatera Selatan untuk selalu patuh pada peraturan lalu lintas, utamakan keselamatan sebagai kebutuhan. Oke. Ada lagi Bu? Atau Bu Dana yang mau ditambah? Kalau saya cuma nambahin sedikit aja. Semua kecelakaan berawal dari pelanggaran dulu yang terjadi. Jadi sayangi diri Anda, sayangi keluarga Anda, dimanapun Anda berada, dalam situasi apapun, keluarga tuh tetap menunggu di rumah. Betul. Semuanya dari kegiatan kita menuju Kamtertib Karlantas yang kondusif. Betul. Guna menuju pemilu damai 2024. Betul. Jadi memang semuanya dilakukan untuk masyarakat adil dan juga nyaman ya Bu ya. Ada jargonnya tadi Bu yang sudah dilatih. Bareng-bareng nanti. Sekarang berarti. Boleh, sekarang nggak apa-apa Bu. Biar lebih touching ke masyarakat. Stop pelanggaran, stop kecelakaan. Keselamatan untuk masyarakat. Boleh. Oke Bu, 1, 2, 3. Stop pelanggaran, stop kecelakaan. Keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi. Tepuk tangan. Itu jadi penyemangat untuk pagi hari ini ya. Terima kasih sekali lagi sudah hadir AKP Denda Ibu dan juga Ibu AKP Lastari yang sudah ngobrol-ngobrol bersama kita di Halo Palembang. Semoga dengan hadirnya dua poluan kita hari ini mengedukasi masyarakat juga pentingnya kendaraan yang bagus, aman dan juga memang untuk masyarakat harus patuh dengan lalu lintas ya. Betul sekali, dan ini tidak terasa pemirsa sudah hampir 1 jam kita ngasih informasi, edukasi juga untuk macet-bicek yang ada di rumah dan ini saatnya untuk kita pamit. Jadi aku Cek Fili dan aku Medon Rese pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.